Baik, teman-teman, selamat siang. Jadi masuk ke akhir akan kita diskusi belajar tentang vitamin Holmes dan anak rekayasa genetika. Nah, di sini apa sih vitamin like compound atau apa ya, senyawa atau zat yang menyerupai vitamin? Apakah itu vitamin? Menyerupai saja. Jadi bukan vitamin, tapi menyerupai vitamin. Artinya vitamin like compounds adalah substansi atau zat gitu ya, yang substansi organik, ini bukan sintetis ya, substansi organik atau zat-zat yang memiliki berhubungan, memiliki sifat bekerjanya mirip sama seperti vitamin, tapi dia tidak diklasifikasikan sebagai vitamin. Nah, tentu kita belajar tentang vitamin like compounds ini ya, karena mereka kita butuhkan di dalam tubuh kita. Ketika kita mengasup vitamin like compounds, kita mendapatkan banyak manfaat kesehatan. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman belajar yang namanya zat gizi itu hidrat, vitamin, lemak, mineral, air, protein. Sebenarnya ada lagi yang namanya vitamin like compounds. Ya, jadi ini komponen ini atau substansi ini dibutuhkan untuk fungsi atau sistem agar berfungsi dengan baik. Sistem apa? Sistem penginderaan, sistem kardiovaskuler, sistem peredaran darah, dan agar berfungsi lebih baik. So, ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin like compounds, itu memberikan manfaat buat diri kita sendiri. Ya, nanti beberapa teman-teman silakan baca secara ketika mungkin 100 menit kita akan berdiskusi dua sub tema besar hari ini belum bisa saya kupas satu persatu, teman-teman bisa buka sendiri. Yang pertama adalah kolin. Sebenarnya vitamin compounds banyak banget di sekitar kita, di bahan makanan yang kita konsumsi, baik makanan pabrikan atau makanan alami sebenarnya banyak. Tetapi kalau saya tidak salah ada sekitar 6 sampai 7 atau 8 vitamin like compounds yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama kolin. Ya, kolin. Kolin itu dia punya kemampuan untuk daya ingat, ya, karena ada kaitannya sama neurotransmitter. Ketika kita mengingat sesuatu, ketika kita belajar sesuatu, kemampuan kita mengingat, kemampuan kita mempelajari sesuatu itu akan semakin baik, semakin efektif ketika kita juga konsumsi makanan yang mengandung kolin. Ini disampaikan seperti itu, ya. Sorry, saya disclaimer dulu. Apakah di gizi dasar ada vitamin like compounds yang dibicarakan? Berbicara vitamin, larut lemak, larut air, itu doang ya. Ini maka menambahkan materi dari gizi dasar. Kolin. Nah, asetilkolin mungkin teman-teman sering mendengar kata asetilkolin adalah pembawa pesan gitu ya, pembawa pesan neurotransmitter yang di dalam otot dan jadi teman-teman ketika hubungan antara otot, syaraf, neurotransmitter ini terjalin dengan baik karena ada asetilkolin, maka kemampuan syaraf khususnya apa namanya di dalam daya ingat misalnya, sistem saraf misalnya itu akan lebih baik. Nah, di sini disampaikan bahwa kolin ini selain berhubungan dengan kemampuan daya ingat, kemampuan berpikir kita, gitu ya, artinya fungsi otak, gitu. Ini ternyata kolin ya ini memiliki peran penting di dalam metabolisme, di dalam hepat, di dalam hati kita. Itu kolin memiliki peran yang penting. Nah, di sini disampaikan bahwa kolin ini memberikan manfaat untuk
memisahkan antara lemak dengan memisahkan lemak dari hepar yang berlemak, non alkoholik fatty liver. Jadi gini teman-teman, ketika kita mengonsumsi makan, kan itu fatty liver ya, fatty liver ini misalnya organ hepar kita ya. Hepar kita ada dua lubus. Nah, di liver kita, hepar, hati, ini kan dia menyimpan glikogen. Wes sampai sini sudah. Glikogen juga disimpan di hepar, sudah tahu? Sudah belajar sampai situ? Sudah atau belum? Glikogen, karbohidrat, dipecah menjadi glukosa paling sebenarnya. Glukosa di dalam tubuh disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ada dua, ada di hepar dan di tidak mengendap sama sekali. Kalau tidak ada yang mengendap sekali di kita, kan gitu. Simbol ya. Atau mungkin cara mengajarnya, cara mungkin ya. Ingat enggak lupa keluar kelas dari lupa ya. Nah, glikogen disimpan di hepar, glikogen disimpan di otot. Ketika disimpan di hepar, glikogen zat ini, maka hepar punya kapasitas optimal penyimpanan. Ketika lebih tinggi dari kapasitasnya, maka glikogen ini nanti akan diubah menjadi reaksi gliserol atau jaringan lemak. Jadi kalau kamu merasa ingin kurus, saya udah makan gorengan. Iya, tapi kalau kamu masih makan makanan yang mengandung gula tinggi, pemanisnya tinggi, oh, karena karbohidrat akan jadi glukosa, itu gulanya banyak banget. Glukosa akan disimpan dari glikogen. Iya, disimpan di hati. Hatinya sedikit, penyimpanannya maka akan diubah jadi kamu nggak pernah makan gorengan, oke, good ones. Tapi kalau kamu masih minuman manis, karena itulah. Oke, ada. Selain jadi jaringan lemak pipi kedua dan yang lain gitu ya, maka jaringan lemak ini akan menyelimuti hepar. Itulah yang disebut fatty liver. Oke, nah fatty liver ini bisa berangkat dari kebiasaan minum alkohol. Alkohol itu kan ada zat gizinya juga banyak, energinya juga banyak, menyebabkan alkoholik fatty liver. Tapi ada juga kondisi fatty liver yang disebabkan karena kita terlalu heparmu berlemak. Ya, nah, kolin memberi manfaat untuk meremove fat, membantu mengisi lemak. Nah, sumber-sumber kolin di sini disampaikan mulai dari kolin itu banyak di sumber protein. Kolin sama sumber-sumber protein hewani itu ditemukan banyak di sumber protein hewani. So kayak daging, kemudian ikan, poultry, unggas, gitu ya. Itu lebih banyak protein hewani, maka kolinnya juga banyak. Artinya apa? Kalau teman-teman saya nggak mau makan daging, saya anti kekerasan pada hewan, ya gitu. Saya anti kekerasan pada hewan. Jadi saya hanya makan tanaman-tanaman dan akar-akaran. Silakan, tapi karena kamu kekurangan protein hewani, kamu juga kekurangan kolin. Paham ya? Maka orang-orang yang menjalani full vegans, yang sama sekali tidak mengonsumsi produk hewani, yaitu telur, daging, susu, ikan, ayam, dan yang lain. Dan mereka-mereka yang plant-based diet,
Jadi dietnya hanya berdasarkan nabati, top nabati full, maka mereka punya risiko kekurangan kolin. Oke. Jadi kalau kalian pesan saya nggak inget-inget mata kuliahnya, setiap hari saya makannya nasi tempe dan tempe nasi, nasi tempe tempe nasi, tempe tempe mis. Nanti dari sama saya pak, artinya hewannya nggak ada, kolinnya nggak, apa dan memorinya. Oke, di sini saya tidak memberikan lebih dari ya, just to know apa di makanan kita sehari-hari tidak hanya ada vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, protein, air, tapi ada substansi komponen seperti vitamin, seperti kolin. Clear ya? Oke, kolin yang pertama. Yang kedua, karnitin. Yang kedua, ini kalau teman-teman suka nge-gym, suka sekarang banyak mahasiswa itu ngetemnya olahraganya di gym. Di sini mungkin ada yang nge-gym loh, bukan gimnastik kayak tadi pagi. Nge-gym yang 1 jam, 2 jam di hotel atau di apa sasana kebugaran tersendiri gitu. Ada? Di sini belum ada? Teman-teman keperawatan banyak. Saya tahu teman-teman keperawatan banyak. Mereka pakai outfitnya, terus mereka pulang kuliah, mereka nge-gym di mana 1 bulan bayar berapa dan itu. Nah, kalau teman-teman suka nge-gym seperti itu, mungkin akan sering atau familiar mendengar namanya karnitin. Karnitin, sering sekali karnitin ini di dalam suplemen-suplemen untuk atlet. Karena di, di, mereka punya klaim karnitin itu bisa membantu atlet memiliki performa lebih tinggi lagi. Saya kalau nggak minum atau makan karnitin, lari sekian kilometer capek, nggak sampai nih performa yang saya kejar. Tapi ketika saya mengonsumsi karnitin, wah energi saya meledak-ledak, misal seperti itu. Jadi karnitin itu sering dijumpai pada mereka-mereka yang menjalani kegiatan kebugaran atau prestasi olahraga prestasi. Karena karnitin memiliki klaim dia terlibat di dalam kegiatan pembentukan energi. Energi, kita kan punya sumber energi ada 3 yang utama. Ya. Oke, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, karnitin itu berperan dalam pembentukan energi metabolisme dari ya, jadi karnitin itu terlibat dalam yang namanya beta oksidasi. Apa itu beta oksidasi? Ini di sini disampaikan bahwa karnitin ini akan membantu sampai yang namanya karbohidrat, lemak, protein ini namanya sel. Metabolisme di dalam tubuh kita kan terjadi di dalam sel. Clear ya? Di organel. Biologi sel ada sudah sampai sini. Metabolisme sel terjadi di organel apa? Ini sel, nukleus, badan Golgi, ribo ada organel sel namanya mitokondria. Yang kita nyatakan. Ya. Maka karbohidrat, lemak, protein dalam bentuk yang paling sederhana, satunya glukos, itu akan dibawa darah menuju ke sel, masuk ke mitokondria lalu dijadikan. Jadilah energi setelah kamu makan. Maka kalau kamu nggak makan dari SD, lemes, ya, nggak punya energi kan? Nah, yang kedua lemes.
harus ada energi. Energi yang tidak lewat charger, tidak lewat tenaga dalam, transfer energi, tapi harus dengan makan. Ya, dan apa yang kamu makan itu lari ke dalam sel untuk dibawa ke mitokondria untuk dibentuk. Kenapa sel? Karena semua ini akan ditambah dengan oksigen. Ya, kan pernapasan sel jadinya cukup dua, terus ATP, terus banyak sisanya. Ya, layanan khusus. Ya, lalu saya minta teman-teman karnitin itu akan membantu membawa long chain fatty acid, ya. Jadi lemak kalau dipecah itu menjadi apa? Lipid kalau di lysis menjadi belum sampai itu lupa. Sebelum ini gliserol dan lipid. Ya, kalau belajar, saya menikah mengatakan kalian. Kalau memang belum tahu karena belum diajarkan, tapi kalau nggak ngerti, nggak bisa jawab, ya. Nah, asam lemak itu nanti kemarin ketika kita bicara tentang metabolisme, bicara tentang serat, fermentasi serat menghasilkan SCPA, gitu ya. Short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, ketik, butirat, propionat, propionat. Short chain fatty acid sangat mudah untuk masuk ke dalam sel, dan mitokondria jadi ATP. Tapi lemak tertentu yang long chain fatty acid kan berarti rantainya panjang. Kalau rantainya panjang yang dijadikan di energi, kan dia butuh bawanya susah, pemecahannya susah. Rantainya panjang sih. Karnitin ini tujuannya adalah membawa long chain fatty acid ke dalam mitokondria untuk di metabolisme. Metabolismenya namanya beta oksidasi. Alhasil, kalau kamu banyak makan karnitin, yang terjadi adalah nggak perlu baca di sini. Kalau banyak makan karnitin, hasilnya adalah gimana, Gomez? Saya makan banyak nih, so fokus, please let me fokus. Kalau merasa susah, saya akui ini susah, saya fokus. Nggak megang HP, nggak tulanan cecetan, nggak bicara yang lain, fokus. Ya, mungkin banyak dari kita orangnya bisa fokus. Teracukan, ya, fokus. Saya makan banyak, kalian makan banyak karena makan siang nih.
makan banyak, dapat karbohidrat, lemak, protein tinggi kan, harusnya jadi energi. Oke, nah saya nggak lagi ngomong karbohidrat atau saya ngomongnya lemak. Jadi kalau saya jadi lemak, ya digesti dari kompleks jadi lebih simpel, siap serap dan yang lain. Oke, digesti yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang, ada yang panjang itu 17, 18, 19 dan yang lain. C 17, 19. Semakin panjang, semakin susah buat dipecah. Butuh usaha untuk memecah. So, metabolismenya susah. Maka karnitin, ketika kita banyak mengonsumsi karnitin, saya makannya banyak. Saya mau olahragawan. Saya juga makan karnitin ini lewat suplemen. So, yang terjadi adalah setelah saya banyak mengonsumsi makanan dan L-karnitin, apa yang terjadi pada saya? Produksi mungkin lewat makanan long chain fatty acid kita banyak akan dibawa ke mitokondria. Jadi ATP. Kalau nggak pakai karnitin, proses beta oksidasinya selak tutup jinnya. Nah, jadi di sini karnitin ditujukan untuk membantu mentransport, membantu membawa long chain fatty acid ke mitokondria untuk beta oksidasi. Breaking down, breaking down asam. Jadi simple. Semakin simpel, semakin mudah dimetabolisme, semakin cepat memproduksi. Oke. Nah, di sini dikasih tahu bahwa asam lemak rantai panjang itu gara-gara dia panjang, tidak mudah untuk masuk ke mitokondria, tidak seperti STPA. Yang mudah masuk ke STPA, yang mudah masuk ke mitokondria adalah short chain fatty acid. Semakin mudah masuk ke mitokondria, nanti beta oksidasinya mudah menghasilkan energi. Kalau long chain fatty acid susah masuk ke mitokondria. Nah, L-karnitin bawah itu lebih paham. Jadi L-karnitin mempermudah long chain fatty acid masuk ke mitokondria setelah produksi. Ini sampai kalau karnitin sebenarnya itu dalam suplemen ini bentuk seperti itu pasti sering mendengar protein whey pasti akan sering mendengar suplemen L-karnitin. Ini maksudnya gitu ya. L-karnitin ini sebenarnya bisa didapatkan bukan dari suplemen, bisa didapatkan dari ayam, ikan, dan produk susu. Jadi secara alami sebenarnya L-karnitin ada di dalam makanan. Maka dari itu kalau kita sudah belajar dua, ya kolin sama L-karnitin kan kebetulan dua-duanya ada di produk hewani lebih banyak. Kalau kalian vegan, saya vegan karena memang tuntutan agama. Pak, saya vegan karena mendukung perikebunan. Pak, saya vegan karena ngambil duit. Ya sudah, mau gimana lagi? Ya kan? Maka orang yang vegan, all plant based diet user, dia cenderung akan defisiensi oleh defisiensi karbohidrat. Seperti ini ya,
Kolin rendah maka kemampuan berpikirnya rendah, memorinya rendah, gampang lupa. Karena itu maka orangnya jadi lemes. Makan, sudah makan Pak, terus kok nggak bertenaga Pak, dan piye? Kamu makan apa? Jangan-jangan bukan sumber karnitin. Tapi kalau dengan karnitin lewat makanan, mahal Pak, efeknya lama. Ya sudah, pakainya sebenarnya banyak yang menggunakan ya, ini yang sering juga muncul di dalam program diperkaya dengan EPA, DHA, alam. Silakan teman-teman yang tidak percaya boleh googling nanti akan lihat klaim-klaim di susu formula untuk anak itu mereka produk susu tersebut itu diperkaya dengan ALA, EPA, DHA. Apa itu ALA, EPA, DHA? Nah, kalau bicara tentang EPA dan DHA, ini adalah asam lemak. Kalau ALA ini adalah alpha lipoic acid. Di sini disampaikan bahwa ALA ini atau asam lipoat itu sering memiliki properti antioksidan yang konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Kok bisa menjaga kesehatan tubuh? Iya, karena dia melindungi sel dari kerusakan, khususnya sel-sel yang ada di otak. Jadi sel otak itu bisa dicegah tadi dengan kolin untuk memori, juga dengan alam. Juga terkait dengan produksi energi. Tadi karnitin dia membantu transport, ini ada membantu transport long chain fatty acid. Bicara tentang alam, alam ini membantu untuk breaking down karbohidrat. Ini breaking down karbohidrat ini dibantu oleh alam, sehingga ketika kalian beli nasi banyak, makan nasi banyak, kan harusnya produksi energinya berlebih kan? Itu pemecahannya oleh produksi pemecahan karbohidrat sehingga menjadi energi itu dibantu. Jadi kalau tadi dua yang pertama itu adalah dari produk hewani. Kalau alam ternyata dia lebih sering dijumpai di aneka macam sayurannya, mulai dari spinach itu bukan ayam yang beda. Selama ini kan kita dengar spinach ya bayam gitu ya. Tapi beda. Spinach yang dalam bahasa Inggris dengan bayam yang kalian temui untuk benih itu beda. Ya. Yang dimaksud spinach pakai bahasa Inggris maka saya harus aslinya. Kalau pakai bahasa Inggris nanti salah kaprah. Ini lupa bayam mengandung punyanya ibuku enggak. Bayam yang spinach itu beda spesies dengan bayam bahasa Indonesia. Bayam spinach kalau kalian apa namanya di hotel yang daunnya cuma sekitar
Satu itu spinach. Bahasa Indonesianya ayam ayam Jepang, kata Jepangnya. Padahal bukan dari Jepang. Itu bahasa Inggrisnya spinach. Itulah yang kalau di jurnal-jurnal, kalau baca baca artikel ilmiah di luar negeri, spinach mengandung vitamin, mengandung mineral dan vitamin yang tinggi. Spinach yang ini bukan bayam yang kita sering jumpai di rumah di Indonesia. Ini bukan tanaman asli Indonesia. Boleh nanti googling spinach. Jadi beda, ya beda. Seringnya ada di apa namanya? Ada di seringnya. Ya dia cuma saklar daun ini satu. Ya bayam Jepang. Spinach, terus brokoli, Brussels sprout, tahu? Tahu apa itu? Bentuknya kayak apa? Kayak bentuknya kayak apa? Kecil seberapa? Ya sejempol. Dia bentuknya super mirip seperti kubis, tapi mini segini. Nah, kalau dulu waktu saya di Portugal sering beli Brussels sprout kecil, ya. Orang ngerti pak, ya. Yang penting ceritanya kita bentuknya seperti kubis tapi ukurannya kecil. Biasanya juga dibikin salad, cuma diparut jadi dua. Terus ditambahin potongan jagung sama spinach yang asli, wortel paste dimakan sama minyak zaitun. Ya, Brussels sprout itu terus ada biji-bijian bis seperti polong, kacang polong, dan itu ternyata kaya ini apa? Apa sayuran Indonesia? Saya belum tahu. Yang kaya apa? Mungkin yang peneliti belum banyak. Ya. Jadi sayurnya itu diteliti ternyata mengandung alam. Ya. Nah ini disampaikan ternyata Allah itu juga berhubungan atau memiliki manfaat bagi pasien-pasien yang yang mengalami kanker, pasien yang mengalami. Tapi ketika menjalani kemoterapi nanti ada obat-obatan khusus. Alam ini memiliki namanya interaksi dengan obat-obatan. Jadi nanti di semester 5 mungkin, di semester 4 atau 5 belum nanti itu nanti akan ada mata kuliah interaksi obat dan sama. Oh, ketika kita mengonsumsi obat tertentu, menjalani terapi tertentu, hati-hati. Ada makanan-makanan yang nggak boleh dikonsumsi saat obat itu makan. Karena nanti di dalam tubuh terjadi reaksi yang tinggi. Termasuk makanan-makanan sumber alami. Ya, nangkep ya, di sini ada reduce the effect of drugs. Jadi kamu mendapatkan obat tapi efeknya jadi tertahan nih gara-gara ada alam. Ya, jadi percuma kamu konsumsi obat. Ada juga makanan-makanan tertentu yang mendobel, mentriple efeknya. Kan jadi bahaya. Makanya dikit aja harapannya sembuh, tapi gara-gara mengonsumsi zat gizi tertentu berkali lipat dampaknya, jadi overdosis. Padahal sama-sama dosisnya. Nah itu belajar interaksi obat makanan besok di proses tidak sama. Ya ini tentang alam. Antioksidan yang sangat bagus ada di sayuran-sayuran ini, kelompok sayuran brokoli, Brussels sprout, biskut pisang gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah inositol. Ini kelompok gula sebenarnya. Ya, inositol. Inositol ini berfungsi untuk menjaga membran sel. Jadi ya sel itu nggak gampang pecah, nggak gampang rusak, nggak gampang kena antioksidan, radikal bebas yang bikin dia jadi mutasi, jadi utang, jadi yang lain. Maka inositol ini menjaga struktur selnya. Ternyata inositol juga bermain di dalam
mempengaruhi hormon insulin dan pengiriman pesan ke otak. Ini inositol itu juga berhubungan dengan kesehatan mental. Apa hubungannya? Ternyata inositol itu bisa membantu menangani panic disorder, kegelisahan, ketakutan berlebih, ketakutan, gelisah, cemas. Ini sekarang banyak nih masalah-masalah mental illness di anak-anak remaja sekarang. Dikit-dikit cemas, cuma dikit tapi ternyata orang musik sudah dipahami kecuali judul dan terima kasih. Cuma cemas. Negatif thinking duluan. Nah, ternyata inositol juga bisa berperan untuk menjaga agar itu bisa tertangani. Seorang-orang yang mengonsumsi makanan sumber inositolnya sedikit, kan berarti jadi gampang cemas. Ya kan? Kan jadi di sini ada disampaikan ada bipolar disorder, ada depresi. Teman-teman kalau sedih terus, orang kok murung gitu ya. Keinginannya adalah menjauhkan diri dari komunitas. Saya duduk di pojok jalan ya. Kaum minoritas di sini. Merasa minoritas. Oh, sendirian, biar aku mau ngasih di 10. Ada di pantai. Saya bukan bermaksud. Saya bukan. Dari dulu itu laki-laki itu kaum minoritas gizi. Saya tidak ada. Oke, selain terkait sama mental illness, kesehatan mental, bahkan efisiensi juga mengganggu keseimbangan mental kita masing-masing. Inositol ini khusus untuk teman-teman perempuan nih. Sekarang lagi trending hanya perempuan-perempuan menikah kok nggak punya anak. Khusus nggak punya anak. Padahal tidak apa namanya tidak dekat ini, tapi nggak punya anak. Susah. Kita kalau belum menikah, kok menstruasinya nggak lancar ya? Sakitnya minta ampun. Lemes. Kenapa? Oh, ternyata ketika dikaji menderita PCOS. Ya, ini yang lagi sering nih, apa namanya, lagi tren pemeriksaan seperti ini tuh polycystic ovary syndrome. Kalau menstruasi, waduh, display-nya luar biasa. Saya nggak tahu, saya cuma bisa melihat. Terus kemudian apa namanya tidak begitu teratur, bisa lebih cepat dari 28 hari, bisa lebih lama dari itu, sehingga jadi bisa jadi perempuan tersebut mengalami PCOS. Orang-orang yang mengonsumsi inositol secara rutin ini bisa membantu memperbaiki kondisi sindroma ovari polycystic ini. Padahal dia hanya mengonsumsi ya sumber-sumber inositol. Ini di sini ada tulisan X quality, ini bukan berarti telur ayam ya. It's your eggs ya. Perempuan itu bertelur, memiliki telur, memiliki sel ovum. Nah, kualitas ovum dan regulasi atau pengaturan siklus menstruasi ini dibantu oleh saksinya. So, kalau kamu merasa ada yang di situ mengalami PCOS, sudah tahu, sudah didiagnosis PCOS ada? Belum? Tapi ada yang mengalami apa namanya gejala-gejala seperti yang saya sebutkan sampai usia seperti ini sudah 9 tahun slide 21 ya 19 tahun asumsinya ya sudah 8 sampai 10 tahun menstruasi ya. Mungkin apa namanya menariknya dulu mungkin kelas 4, kelas 5 SD
sampai sekarang kan menstruasi rutin, apakah ada yang masih dalam tahap tidak teratur? Anyone? Satu saja yang sampai hari ini belum teratur, belum menemukan ritmenya. No one, hanya satu saja. Jadi ini Pak, kemarin kami yang konsumsi siang. Jadi kenapa tuh? So, informasi kemarin sama hari ini yang si benefit buat kamu khususnya. Terus kalau khususnya sama Anda punya cewek, oh kamu kecil S-nya. Kan ini. Nah, gitu. So, tahu ini kuliahnya dosen saya. Sekarang punya pasangan orang gizi, ya. Harusnya setelah ini tidak lagi diterima lebih. Tidak. Saya bukan 100 menit, lebih dari 100 karena sempat semester. Wah, terus saya upload kan setelah kelas saya kan diikuti ulang. Oh ya Pak, anak semester atas mungkin mengalami ini mental disorder mungkin karena mereka ketakutan langsung nonton gitu. Kok nggak ada suara? Mungkin kurang keras. Enggak apa ini saya sudah ikuti 1 jam 2 jam. Iya, memang saya muter. Oh iya, saya belum mau mute, kalau unmute gitu. Sudah. Kalau siapa nggak berangkat, kalau berangkat. Saya tidak berangkat. Saya apa namanya tipikal dosen yang ikan. Besok bodoh gede. Kamu mau menganggap kuliah saya penting? So comes. Kamu mau menganggap saya nggak begitu penting? Bolos ya aku. Saya nggak pernah mengabsen. Saya nggak pernah mengabsen. Bukan anak sekolah. Ya. Saya dididik kayak gitu. Saya bolos di Eropa kan. Orang situ hanya dikit orang. Tapi ketika ujian bisa semua. Dapat dari mana? Ya setelah kelas. Saya main terus. Ya itu. Tapi sebodoh ya. Itu apa bahasa Indonesia? Sebenarnya. Kamu tahu nggak sebenarnya? Itu apa yang kamu lakukan itu bisa bertanggung jawab. Bolos. Tapi ketika ujian, kamu tahu. Ketika di recall, bertanya, aku paham. Makanya saya record dan saya upload juga. Ya, tapi saya pernah 1 kali tuh. Jadi YouTube-nya saya take down aja ya. 2 jam udah ngomong. Pas saya nggak bisa ikuti. Biasa. Ikuti kuliahnya di Zoom. Atau Zoom. Di Zoom. Oke, di sini inositol ini diambil dari kubis, biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan, seperti itu. Legumes, beans, seed, nuts, biji, macam polong, ini ternyata mengandung P. Konsumsi kafein ini akan menurunkan imunitas. Jadi ketika kalian sudah ada batas mengonsumsi kafein, ya ada batas yang namanya kafein. Nanti ketika kita bicara tentang kafein, dan kalian bisa mengonsumsi kafein untuk memboost energi. Kafein itu maksimal 400 sampai 450 mg per day. Ini bisa didapatkan dari 3 sampai 4 cup kopi. Mungkin obat-obatan kayak itu ada kafeinnya. Beberapa suplemen itu juga ada kafeinnya. Minuman suplemen itu ada kafeinnya.
pola coklat itu ada kafeinnya untuk menurunkan sedikit apa ada kafeinnya. Itu biasanya satu kapsul ada 50 miligram. Ada kafeinnya, Pak? Itu kamu bawa apa? Ya, kafeinnya itu bukan yang dan ada kafeinnya beberapa kali. So, teman-teman sebenarnya kan sering-sering membaca ya, tak? Itu ada kafeinnya 50 miligram per kapsul. Maksimal. Nah, ketika kita mengonsumsi kafein lebih dari ini, itu berisiko dia menurunkan kadar inositol di dalam tubuh. Jadi kalau teman-teman, wah, saya anak kopi, anak senja, isinya ngopi, jangan sana ngopi, ya, jadi ngopi. Maka seperti tadi saya sampaikan, sekarang banyak perempuan mengalami PCOS. Ya toh, tadi saya sampaikan bisa jadi karena kebiasaan suka mengonsumsi. Bisa jadi melebihi anjuran. Karena kalau di teman-teman saya di Jakarta suka minum kopi literan. Di sini mungkin belum rame ya, belum beli kopi yang literan. Di Jogja. Ada ya kopi yang sudah ditaban itu kalau karena harganya lebih murah. Ada. Bukan mengonsumsi air putih tapi malah mengonsumsi kopi yang satu tabel gede 1 liter. Kayak kalian bayangin sudah berapa kalau dihitung bisa diminum ya bisa loh kamu minum bisa sampai 2 liter sehari lebih kok air putih di dalam bentuk kopi mungkin manis dingin toh menyegarkan tidak disadari asupan kafeinnya sudah melebihi ambang batas yang menurunkan inositol maka orang-orang tersebut lebih berisiko mengalami PCOS, lebih berisiko mengalami mental illness. Clear ya, Pak teman-teman? Saya sebenarnya itu Pak. Saya teman-teman bisa baik. Oke, itu tidak serta merta ya hari ini makan minum 1 liter terus langsung PCOS. Nanti makanan itu nggak kayak obat, nggak Nah, entah ini keberapa saya lupa karena nggak saya nomor ini. Yang berikutnya adalah PABA, para amino benzoat, para amino acid benzoat. Atau sering disebut vitamin B10. Biotin, niacin, B6, folat, ya kan? B9, kemudian B12, ya kan? Ada yang namanya B10, tapi bukan vitamin ya. Ini saya ngomong bukan vitamin. Ini sering disebut sebagai vitamin B10. Nah, B10 atau PABA, amino asam benzoat, di sini membantu produksi asam folat dan bermanfaat pada kesehatan rambut, kesehatan kulit. Di sini PABA ini sering banyak digunakan di sunscreen. So teman-teman kalau pakai sunscreen juga bisa. Enggak masuk tuh ada Bapak. Ada PABA-nya enggak? PABA para amino asam benzoat itu tidak disebut. Dan ada apa-apa. Sering bukan berarti pasti ya. Sering. Pak. Ya. Nah, teman-teman bisa diperhatikan tadi di sini sampai apa digunakan di dalam sunscreen kemampuannya untuk menyerap cahaya matahari. Membantu menyerapnya. Tapi kemudian tidak dilanjutkan lagi dalam sunscreen maka ada kalimat ini reaksi alih.
belum selesai baca kalimatnya, belum sampai titik si om itu eh, memblok sinar matahari gunakan dalam sunscreen, tapi ternyata banyak reaksi alergi kulit karena paparan UVA. Ini disampaikan ternyata it has been observed during period of ketika seseorang mengonsumsi suplemen PABA ini akan menggelapkan warna dan mengubah warna abu-abu di rambut di warna sendiri. Kalau teman-teman tidak sering panas saja tidak mematuhi orang tua, panas berubah warna kayak, atau mungkin karena kebiasaan makannya kurang baik, mungkin sering bergaul dengan rokok itu rambut, maka rambutnya jadi berubah warna, yang tadinya hitam jadi agak keabu-abuan, bukan ubannya, tidak, tapi terus rambut itu untuk suplemen. Tapi kan kita orang di sini tidak bicara selalu suplemen, tapi apa ya makanan yang bisa membantu menggelapkan rambut kan gitu. Wah, rambut saya putih, rambut saya kok hilang. Satunya itu ada putih. Apa itu rambutnya hitam gelap, mengkilap kok saya seperti bukan. Bagaimana cara menggelapkan rambut? Misal mau gelap ya, menyehatkan rambut. Ya, saya nggak bicara rambut gelap adalah rambut yang sehat, tidak. Tergantung basicnya apa warnanya itu. Tetapi kesehatan rambut, kesehatan kulit, perempuannya ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan kulit? Konsumsilah makanan yang belum apa. Kalau dalam bentuk makanan, apakah berisiko memberikan reaksi alergi? Kalau dalam makanan penerimaannya lebih baik, ya dibandingkan dalam bentuk suplemen. Ketika dalam bentuk suplemen, ketika dalam bentuk lotion dan yang lain, alerginya cenderung lebih mudah muncul. Tapi ketika dalam bentuk makanan, tubuh lebih toleran. Ya, makanan apa? Hati, nasi, telur, sama makanan yang difermentasikan namanya ya yeast difermentasikan. Jadi kalau kalian pesen di warung makan top screen, warteg, tinggal dulu di kaca. Kan memegang layar kaca, makan di warteg itu kan jarang ya cuma di sini ada warteg. Kalau di Semarang itu sebanyak burjo di Jogja. Jadi kalau teman-teman burjo di Semarang nggak ada burjo. Tapi kalau di Jogja lebih banyak burjo. Wartegnya bisa dipencari. Dan saya ini sepertinya warung makan kos. Oh, tempe tahu itu baru. Ownernya langsung otomatis saya open. Ya terus. Kalau mahasiswa gizi jadi berpikir Pak sekarang Pak, saya mau menyehatkan kulit ya. Kulit saya selama 3 bulan kuliah masih busik. Padahal bentar lagi Natal, mau ketemu sama keluarga, rambutnya masih kusam, kulitnya busik. Bagaimana cara konsumsi makanan yang mengandung apa? Nah, ini yang diukur. Busik-busikan mana kamu sama saya? Tahu, kecil, nasi, roti ayam, telur, sama ada tempe.
Yes. Saya minumnya probiotik. Oh, kalian tahu ini di makanan saya ada apa aja ya? Kan gitu. Akhirnya teman-teman kalau memang menjiwai belajar materi-materi yang IBM ini, so saya yakin itu membangun ketertarikan tersendiri. Kalau memang menganggap seperti mata kuliah lain ya, silakan. Ini kalau saya pribadi, saya melihat kacang hijau itu bukan cuma kacang hijau pada akhirnya. Saya melihat kopi ini, di kopi ini ada serat, ini ada serat, ada antioksidannya, karena ada apa namanya polifenol tertentu, ada kafeinnya, oh berarti dia memberi minum. Maka teman-teman kadang bingung, tanya ke saya, dan kok lebih suka kopi daripada kopinya? Saya mengandung kafeinnya ada, tanninnya ada, dan kopi ada. Kafeinnya lebih banyak dibanding kopi. Rasanya juga polifenolnya berbeda. Ya teman-teman nanti akan apa yang kalian makan, apa yang kalian minum itu ada alasannya. Itu yang saya awal ketika ngajar di sini sudah wanti-wanti ke depan kuliah di gizi, kuliah ambil ini kalian akan sedikit ribet di otak kalian. Ketika mau diajak makan sana nggak mau ada ekonomi, dan mau ke sana nggak, itu lemaknya tinggi, nggak mau makan pentol, karena ini lagi tren di TikTok, bakso goreng, telur goreng, ada apa namanya, belatung. Itu yang lagi ngetren tuh. Ya telur gulung ya Pak ya. Di telur gulung ada belatungnya di pinggir-pinggiran wadahnya dia. Itu kemungkinan telur ada lalat. Telurnya terus nggak dicuci, lalatnya bertelur. Atau di ayam goreng itu kalau nggak dinotis baik, itu di situ ada sekumpulan butiran-butiran putih kan beras. Tapi ingat itu bukan bonus beras. Itu isinya adalah lalat. Ya, teman-teman harus. Oh, nggak apa-apa, ini kan dimakan mati oleh asam lambung. Oh, nggak apa-apa kan bisa dibersihkan. Nah, bagian yang lain nggak sempat hinggapi lalat kan nggak sempat. Ya. Makan roti, rotinya sudah berjamur, ya sudah tidak apa-apa, jamurnya saja dipotong. Yang sisi sini kan masih aman. Nanti kalau jadi orang gizi, jangan dianggap ribet sama orang lain. Apa tahu? Kecuali kamu yang penting sudah bentuk apa? Silakan. Itu apa? Kemudian koenzim Q10 atau ubiquinol ini adalah apa namanya vitamin like compounds yang berikut. Enzim Q10 atau ubiquinol. Apa itu? Nah, ubiquinol di sini disampaikan dia bisa menetralisir menetralisir radikal bebas, menurunkan stres oksidatif. Kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang stres oksidatif. Bukan stres psikis karena banyak tugas, beda. Stres oksidatif itu ketika radikal bebas tinggi, baik dari dalam atau luar tubuh, tapi antioksidannya, ya, antioksidan dari dalam tubuh atau dari luar tubuh. Ingat, radikal bebas juga pikiran jahat, radikal bebasnya meningkat. Itu ya. Ketika makananmu sembarangan, radikal bebas itu di dalam tubuhmu juga lebih. Ketika kamu lebih bergaul dengan banyak perokok dan orang-orang yang sering menggeberkan knalpot dan kamu berdiri di belakangnya, anak kecil sering itu knalpotnya itu lari mencium, itu sebenarnya polutannya banyak. Kalian sering banyak di jalan, kamu banyak Klaten tambah. Tapi jalanan sini sampai Klaten lewat jalan Solo macet yang minta ampun, kan asapnya nggak mungkin menghindari kamu. Masuk ke helm sampai semua tubuhmu bau asap dan so polutannya, radikal bebasnya tinggi dari luar. Setelah di kampus isinya tidak tinggi. Jadi dalam dirimu juga
beli bekal, bekalnya ternyata banyak makanan yang dehidrasi, sedang dehidrasi. Seimbangkan dengan antioksidan. Ketika tidak diimbangi dengan antioksidan yang ada di dalam tubuh, plus dari luar, yang terjadilah stres oksidan. Gampang penuaan, gampang sakit, remajanya cukup, sangunya pindah, sangunya koyok, minyak kayu putih. Parah, ya kayak gitu. Jajannya yang hangat, minumnya yang hangat. Minum es nanti meriang kalau minum es. Udah cukup, padahal baru 18-19 tahun. Ya, karena stres kita itu. Saya pikir sudah mau lulus, baru semester 1 gitu, tapi ternyata orang lain menganggapnya sudah mau lulus. Penampilannya rentan sih. Semangatnya nggak ada, energinya nggak ada. Bisa jadi karena kekurangan koenzim 10 atau 20 ubiquin. Di situ disebutkan teman-teman, oxidative stress ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, inflamasi, apoptosis itu kematian sel, ya kerusakan sel, kemudian kematian sel itu nekrosis, apoptosis juga kerusakan sel. Jadi sel-selnya gampang mengalami mutasi. Akhirnya ini berkembang sel mutan, sel tumor, sel kanker. Hanya berasal dari stres oksidatif. Sekarang jadi cara menghindari tumor. Kalau ada keluarga di sini, keluarga kalian atau tetangga yang mengalami tumor, kanker, dan yang lain, bisa jadi, saya nggak ngomong pasti ya, bisa jadi karena stres. Dapat dari mana? Nggak tahu. Saya terpapar matahari, UV light yang siang hari itu kan juga tidak selamanya baik buat kita. Paparan polusi, sering merokok, makanan yang nggak sehat, pikiran negatif, nggak pernah healing, ini untuk emosi negatif. Sama ada di lingkungan yang panas, syukur ini hasilnya baru, tapi ternyata panas. Tahu, bikin kalian hemat. Selama rutin bekerja di tempat yang panas itu, polutan suhu itu juga. Ya, nah di sini disampaikan ubiquinol ini penting di dalam mencegah atau menangani oxidative stress. Sehingga orang-orang yang mengalami Parkinson dan Alzheimer, ada yang pernah dengan Parkinson, Alzheimer? Itu adalah penyakitnya orang tua. Lupa, pikun, hilang ingatan dalam artian nggak bisa mengingat banyak hal lagi. Parkinson. Jadi mengganggu fungsi sosial. Loh. Siapa ya? Aku di mana nih? Tapi ini lebih buruk. Nah, ini ubiquinol bisa membantu seperti itu. Ya, di sini ubiquinol itu penting untuk melindungi sel, kemudian juga memproduksi energi, dan ternyata bagus juga untuk ubiquinol ada di mana? Ada di daging-daging, ada di protein yang berasal dari sereal, tentu. Karena di dalam makanan ubiquinol itu relatif tidak begitu banyak. Dan ubiquinol itu lewat. Kalau di sabunnya kadang namanya bukan koenzim Q10 atau apa nih? ITP apa nih? Itu bukan. Ya. Ubiquinol termasuk vitamin like compounds. Clear sampai ini? Mungkin satu atau lagi itu. Nggak ada masalah. Yang berikutnya adalah flavonoid. Flavonoid, tapi yang bio, artinya yang ada di dalam makanan. Bioflavonoid, ya, sering disebut sebagai vitamin P. Tapi itu ada A, B, C, D, E.
A, B, C, D, E, K. Ya, B, C dan A, itu tuh. Masih ada vitamin tadi ubiquinol sering disebut sebagai vitamin apa enzim Q10, vitamin Q. Tapi ada juga vitamin P. Berarti jangan-jangan dari vitamin Z. Nickname doang ya, bukan berarti dia vitamin ya. Vitamin lain kok. Di sini fitokimia yang memberikan manfaat luar biasa, baik di dalam kesehatan kita, ya dari hampir semua sayur dan buah yang bisa kamu beli dan kamu makan. Tidak harus yang mahal-mahal. Semua buah dan sayur hampir pasti memiliki flavonoid, hanya ini jenisnya beda-beda, gitu ya. Ini disebut dengan isoflavon. Isoflavon. Pernah dengar? Ada di mana? Lebih banyak ada di mana? Isoflavon. Iso. Di mana, Pak? Salah. Ulang. Isoflavon lebih sering ada di kemudian antosianin. Antosianin ada di mana? Contohnya buah sayur yang warnanya merah. So, saya selalu ngomong warna buah, warna sayur itu menunjukkan zat gizi yang ada di dalamnya. Warnanya berbeda, zat gizinya adalah flavonoidnya berbeda. Ya, ada flavan, ada flavonol, flavonols, flavanols dan yang lain. Banyak sekali dan itu hampir semua di sayuran dan buah. Baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah yang kapiler, kalau yang terluka misalnya, agar kapilernya menutup kembali, lukanya menutup kembali, kemudian juga gangguan karena mungkin pengendapan darah atau apapun gangguan akibat kerusakan kapiler ini bisa dipulihkan lebih cepat, lebih baik dengan adanya konsumsi bioflavonoid. Ya, di sini bahkan bioflavonoid disampaikan bisa melawan varikokel. Ada yang varikokel di sini? Saya sekarang orang Jawa bilang, tahu ya, venanya biru-biru di tumit, ayo tumit sih. Lutut ke bawah ke tungkai ada, ini enggak sehat. Itu bukan normal, Pak. Ini kan saya bekerja keras. Bukan. Nah, face apa? venanya mengalami pembengkakan karena aliran darah baliknya enggak. Tapi pernah lihat ya. Nah, ini di sini bisa membantu melawan itu. Ya. Selain itu, bioflavonoid itu juga berperan dalam kesehatan pembuluh darah jantung. Hemoroid, ada yang mengalami hemoroid di sini. Apa itu hemoroid? Wah, ada yang tidak apa-apa. Nek malu, yo enggak apa. Hemoroid, ambeien, wasir itu sebenarnya sama dengan varises. Pembengkakan vena, tapi cuma ada letaknya di anus. Kenapa kok bisa kayak gitu? Peran flavonoidnya sedikit. Kok bisa? Bisa jadi karena kekurangan serat, cara makan serat sehingga sering mengejar, sehingga venanya membengkak. Jadilah di lubang anus ada pembengkakan vena, hemoroid, wasir. Jadi kalau duduk, wah wasir kena nih, wah ambeien kena nih, wah hemoroid itu kena, kurang sekali, kamu kurang serat, kamu kurang bioflavonoid, kurang gizi, gitu ya. Kemudian di sini juga ya permasalahan dengan terkait dengan vena tadi. Nah, lebih banyak dijumpai pada
buah, sayur, tahu, coklat, wine, kacang-kacangan, ya itu mereka mengandung biopol. Jadi ingat ya, jenisnya banyak, tidak cuma ya, tapi dia dikelompokkan biopol. Ya. Tes itu bukan berarti udah selesai. Itu baru topik pertama ini. Karena mintanya 2 topik dari 1 perkuliahan, saya tanya ada tas. Ya, di endake, oh mantap, yo, ini diskusi materi menurut saya hal positif. Kalian nanti akan kuliah bahasa Inggris 3 kali. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3. Menurut saya itu hebat. Saya dulu cuma 1 kali. Itu pun SKS-nya 1 kalau di Undip. Saat itu SKS-nya 1. Maka rapatnya pinter bahasa Inggris. Kalau kalian SKS-nya 6, maka harusnya mimpi pun pakai bahasa Inggris. Hah? Belum, belum karena tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau sudah rajin pakai bahasa Inggris, mimpinya. Saya waktu kuliah pertama di Portugal, dengernya bahasa Portugis, bacanya bahasa Portugis, kuliahnya bahasa ujian praktek bahasa Portugis, baca ngomong beli jajan dan lain pakai bahasa Portugis, ngajak ngomong orang, diajak ngomong juga pakai bahasa Portugis, akhirnya mimpinya pakai bahasa di kepala aku tahun itu tuh pusing, jadi sendiri ngomong pakai bahasa Jawa, komunikasi sama temen pakai bahasa Indonesia, di chat ketika di Indonesia. Tapi di kenyataan alam bawah saya pusing. Oke, kita siap. Ini sekarang kita masuk materi yang berikutnya tentang rekayasa pangan genetika. Pernah dengar wacana tentang pangan genetika? Wah, makanannya sudah direkayasa genetik. Nah, pernah rekayasa genetik? Belum? Sayang sekali, padahal kamu setiap hari pasti makan itu. Pasti. Nggak mungkin nggak. Kita coba cek ya. Rekayasa genetik. Nah, ini sebagai pembukaan dulu. Ya. Yang sana adalah gambar orang yang mengalami defisiensi vitamin A berat. Mereka mengandung serotolin. Ya, ada kerusakan jaringan mata karena kekurangan vitamin. Itu yang terjadi. Jumlahnya berapa? Kalau di Indonesia mungkin ya, saya pernah dengar serotalmia mungkin. Jadi bicara tentang serotalmia dan pernah vitamin A defisiensinya contohnya serotalmia gitu. Rabun senja, rabun senja itu masih kecil-kecil dalam kasta defisiensi vitamin A. Namanya KVA, kekurangan vitamin A. Rabun senja itu masih kecil. Sorry, nggak melihat kesandung.
Ini lebih tidak ecek-ecek. Karena bisa mengalami kebutaan. Karena kekurangan vitamin A, seroftalmia ini. Ya, karena masalah kayak gini banyak. Ada noda pitot dan yang lain gitu ya. Karena masalah kayak gini banyak, maka kan piye caranya sembuh? Piye caranya agar bisa dicegah kan gitu? Karena kan tidak bisa kembali seperti normal lagi. Maka bagaimana caranya agar masalah kekurangan vitamin A itu selesai? Maka karena ini kita sudah ketahui gara-gara kekurangan vitamin, bagaimana caranya agar kita kemarin kita belajar tentang suplementasi vitamin A, fortifikasi vitamin A, kan gitu. Anak-anak bayi balita kan setiap Agustus Februari di suplementasi vitamin A kapsul, suplemen biru atau biru. Selain itu di minyak goreng kalau di Indonesia fortifikasi vitamin A kan gitu. Maka anak bayinya dikasih gorengan terus. Minyaknya sekarang mengandung vitamin A. Ibu gak sempat membawa aku ke posyandu. Ya minum minyak goreng aja. Nggak. Nah, selain kayak gitu, upaya untuk mendapatkan vitamin A ini diperoleh lewat beras. Setiap hari kan kita makan beras. Maka bagaimana caranya beras difortifikasi dengan vitamin A untuk wilayah tertentu. Berasnya diperkaya dengan beta karoten sehingga warnanya kuning. Ini bukan beras nasi kuning. Kalau nasi kuning bisa jadi kuning karena dikasih kunyit, kuman. Ini bukan, ini kuning karena beta karoten. Sama seperti warna motor. Itu karena dia warna merahnya, kuningnya itu karena karoten, karotenoid. Jadi untuk melakukan vitamin deficiency itu biasa ini mas kuning. Artinya normalnya apakah beras mengandung vitamin A? Tidak ditambah ternyata. Tapi dalam produksinya tanaman padi dipaksa untuk bisa memiliki vitamin A. Nah kalau sekarang kan berarti padi biasa kan nggak ada vitamin A, tapi ini bisa dibuat padinya mengandung vitamin. Itu namanya sudah direkayasa genetik. Pernah makan semangka tanpa biji? Harusnya semangka pakai biji dong. Wah, ini biji. Tapi ada semangka-semangka yang memang dijual tanpa biji. Karena kalau ada bijinya kan ribet. Ini Pak buat kuaci. Nggak pernah kalian ngumpulin buat di kuaci. Ini Pak, beli kuaci. Tapi kan nggak pernah. Sebenarnya kan semuanya gitu tuh. Ada bijinya kan cukup mengganggu. Maka kan harapan produsen, ini loh semangka saya tanpa biji. Sehingga bisa kamu habiskan kecuali kulitnya. Clear? Nah, maka direkayasa biar tanaman itu nggak menghasilkan biji pada semangka yang produksi. Paham? Nah, itulah apa namanya? Itu contoh rekayasa genetik. Nah, di sini saya baru ambil kemarin 6 Desember 2023. Berapa? 2 hari lalu, jam 11 siang. Masyarakat dunia menurut World Methods ada 8 miliar. Kita dunia satu di sini. Miliar. Setiap hari lahir 182 ribu. Kematiannya 82 ribu. Pokoknya setiap hari 100 ribu. Sekitar ini, tentu ini akan masih. Kalau yang mengukir ini nanti di nah, ini angkanya gerak terus. Setiap detik. Ininya nambah terus. Kalau masih makan, makanya ya stres. Berapa wilayah yang sudah jadi perumahan? Semua nanti jadi televisi.
Nah, ini bisa dihitungkan seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat Indonesia, Indonesia permintaan kedelainya itu 22,7 juta ton metrik ton sekian tahun. Kedelainya berapa? Lupa, kita konsumsinya goreng itu sore-sore dan kon goreng kita itu ya kedelai itu kon bikin untuk kedelai buah hari ada kedelai buah hari betul. Tapi produksinya impornya ini kebutuhan 27, impornya 27. Artinya sebenarnya produksi nggak? Sebenarnya kalau lihat dari data ini, permintaannya 2,7, dipenuhi oleh impor 2,7. Dia produksi nggak? Indonesia itu memproduksi kedelai, tapi nggak dipakai kualitasnya. Kedelai lokal itu stunting kedelai yang terakhir kedelai lokal kecil, kusut, dibikin tempe, menarik. Tapi kedelai impor, wah, bulunya kuning, gede-gede, makanan gede. Kedelai lokal dia hanya dijual itu di pinggir-pinggir kota, jadi rebus, seikat-seikat. Itu kedelai lokal. Makanya itu. Kalau dibikin olahan langsung. Oke, jagung. Sudah makan jagung hari ini? Sudah makan jagung minggu ini? Bulan apa? Betul. Dan dikit banget dong. Udah jagung masuk ini. Satu bulan ini makan jagung. Jarang kamu makan jagung. Kalau kamu anggap jagung adalah jagung, ini sebenarnya kita lagi nggak bicara tentang jagung. Jagung saja. Kalau kamu yakin etalase minimarket isinya minuman semua tuh, itu semua mengandung nggak ada jagungnya loh Pak. Ya karena kamu belum belajar. Namanya high corn syrup, fructose syrup, HCFS, high corn fructose syrup. Sirup fruktosa dari jagung, sirup tinggi fruktosa dari jagung itu ada di setiap makanan, minuman, produk. Itu pasti ada yang bikin cancer dan yang lain bikin diabetes kelas. Semua minuman cola dan yang lain, karbonasi dan yang lain pasti mengandung fruktos sebagai pemanisnya. Dia ngambilnya dari sirup jagung. Nah, sehingga makan jagung lewat sop, oke. Tapi ternyata kita sudah mengkonsumsi secara tidak langsung makanan tempat CM. Nah, di sini produksi jagung, permintaan jagung 7,5 ton, sedangkan dari impornya 3,5 sendiri. Apakah memenuhi kebutuhannya? Apalagi kemarin ketika tempe, kedelai harganya naik sedikit saja. Waduh, tidak nasional. Semua produsen sepakat mengecilkan ukuran tempe. Karena ternyata banyak ilmu. Lebih banyak teribunya.
Tempenya kecil, Mas. Ya, memang ada bentuk tempenya. Artinya apa, teman-teman? Semakin banyak manusia, itu cukup panik semua tuh. Nggak disuruh, mari kita berpuasa. Enggak tuh, pasti makan tuh. Ketika makan, bagaimana makannya? Ketika produksinya makin dikit. Membeli di luar, Pak, impor. Ya, di sana kan juga produksi makanan. Bagaimana kalau orang Amerika juga semakin tinggi penduduknya, semakin banyak, lahan-lahannya makin sedikit. Kan jadi produksinya terhambat. Apalagi ini nggak hujan-hujan. Petani berdoa terus baru hujan. Kita berdoa biar nggak hujan. Kan dia bingung. Seperti ada di acara. Biar kuliah di mana ini nggak hujan. Semoga hujan. Akhirnya membuat harus berpikir, Pak. Indonesia ini tebu genetik, tebu transgenik. Artinya tebunya awet, cepat gede, cepat tumbuh, lebih manis, batangnya besar, anti tikus dan yang lain. Jadi program unggulan. Ini disimpan dulu nih, Pak. Nanti tahu kenapa transgenik itu. Ini GMF, genetically modified food, atau pangan rekayasa genetik itu adalah organisme hidup yang di rekayasa susunan genetikanya sehingga dia menghasilkan susunan genetika yang baru. Genetika yang baru menghasilkan sifat yang dikejar. Oke, sifat yang dikejar apa? Ini adalah rekayasa genetika dengan cara memindahkan gen dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain. Bisa dilakukan di hewan, zat-zat learning, ya, strain, bacillus, hewan tadi pagi. Aku pikir dengan memelihara 2 ikan lele di ember bisa menjadi banyak seperti memelihara ayam. Bisa. Tahu bagaimana peternak ikan lele dia dapat lele? Dia pulang anak-anaknya. Berbeda dengan ayam, toh. Kamu pengen punya anak ayam, dia beli ayam jago, ayam betina, dia bertelur, netes, jadi ayam. Bagaimana buat lele? Raiso. Ambok ngimu lele, dia akan bertambah. Makin gede dia bertambahnya. Kok bisa? Iya, karena lelenya sudah dimodifikasi. Biar nggak bisa bertelur. Kecuali lele yang ada di sungai yang alami, beda lagi. Ini lele dulu kan nggak bisa. Sama seperti ayam petelur itu. Ayam petelur itu seumur hidupnya dia bertelur. Telurnya ditetesin tuh jadi ayam kok. Ini bisa bertelur lagi ayam yang stop generasi kasihan sekali nggak punya cucu tuh anak ayamnya. Nangkep ya? Punya berjalan, punya betina. Tapi betinanya ayam broiler yang sering dipotong sama kalian buat bikin jadi lauk. Tapi bikin ada telur itu, telurnya itu ditetesin kan jadi anak ayam. Ayamnya kan seperti telurnya. Ya sudah direkasi dari itu biar kamu kalau mau dapat ayam dan telur, kamu beli ke saya, jangan ternak sendiri. Paham? Bisnisnya di situ. Saya punya teman di Bekasi. Bapaknya bisnis anak ayam. Saya ketika main di rumahnya, beli anak. Mau kemana Pak? Mau ke stasiun, ambil anak ayam. Stasiun. Dari mana? Dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten. Jadi bagi saya pengalaman menarik untuk saya baru tahu seperti itu. Anak ayam dari Klaten. Dari Klaten Pak. Anak ayam usia 1 hari Mas ya.
nanti ikut aja. Oke. Dia bawa pakai apa? Mobil box, isinya anak ayam semua. Baru netes tadi malam. Jadi baru usia 1 hari. Ini anak ayam apa? Kayak nggak beda sama yang lain. Oh, di sini nggak ada. Oh, beda. Ini anak ayam spesial. Spesialnya apa? Anak ayam kampung. Karena dari Klaten. Oh, potong. Tahu ya bedanya ayam kampung sama ayam broiler? Lebih enak mana? Lebih mahal ayam kampung, lebih enak ayam kampung. Maka soto ayam kampung, gitu kan? Sop ayam kampung, ayam pak goreng kampung, gitu kan? Ayamnya kan ayam kampung, lebih padat, lemaknya tinggi tapi proteinnya banyak, lebih gurih gitu kan? Itu kualitas ayam kampung kan? Kayak ayam broiler kan enggak, lebih gede, isinya lemak doang, putih, hambar. Wes ya. Nah, ayam yang anak-anak itu dia sudah direkayasa genetika menjadi ayam kampung, memiliki sifat ayam kampung. Di mana ketika nanti dia belinya anak, terus akan ada pengepul. Jam 6 pagi sudah pada datang. Saya mau beli 10, saya mau beli 20, saya mau beli 30 untuk diternakkan. Ya, sifatnya ayam kampung, sifat dagingnya. Tapi pertumbuhannya ayam broiler. Ayam kampung itu butuh 3 bulan, 4 bulan biar gede. Ayam broiler cuma butuh 40 hari. Makannya cuma dikasih pelet atau pur. Kalau ayam kampung kan kasihmu yang gak habis. Ya toh, kangkungmu. Ya kan, dedak dan yang lain toh. Terbiasa makan seperti itu, bahkan ngorek-ngorek sampah dan yang lain kan. Kalau ayam broiler kan enggak, dikasihnya pur. Maka ayam ini itu tidak kayak ayam kampung, tapi sifatnya ayam kampung. Sifat dagingnya. Dia bisa tumbuh 40 hari dengan hanya dikasih pur. Kan harusnya 40 hari dikasih pur, cepat gede, nggak gampang sakit. Itu kan ciri-ciri ayam broiler. Siap potong di usia 40 hari. Ya kan? Tapi itu ayam kampung. Paham maksud saya? Artinya ayam ini di Klaten sana itu sudah direkayasa genetik sejak dia dalam bentuk telur. Bagaimana caranya dan membawa sifat genpol bagusnya sehingga bisa ditawarkan ke pedagang, ini loh ayam kampung. Oh iya ayam kampung, wah hebat enak nih, saya mau membeli pak. Gitu kan? Padahal cara rawatnya ayam broiler. Paham sekarang? Terus saya tanya, kalau itu kenapa bapak enggak pelihara aja ayam kampung seperti di kampung? 2 ekor ayam diternakkan, nanti bertelur kan itu telur ayam kampung, menetas ayam kampung kan gitu kan? Nalarnya kan begitu. Tapi sifatnya berhenti di ayam itu. Ketika dia bertelur, telurnya menetas. Ayam yang menetas tadi sudah menjadi ayam. Jadi setiap hari dia harus pulaan terus-menerus. Nangkep ya? Nah, itu. Jadi ketika sudah di ayam kecilnya itu diternakkan, digedein, terus dikawinkan dengan pejantan, menghasilkan telur, telurnya menetas, sifatnya sudah beda dengan induk. Sehingga orang di Jakarta makan ayam kampung, ayam broiler yang sudah dibuat. Dan dia harus stok setiap hari. Lucu ya? Itu baru tahu saya. Itu satu rekayasa genetik pada ayam. Lele juga. Lele kalau kalian lihat peternak ikan lele, dia setiap berapa periode pulaan benih lele. Tidak memproduksi lele kayak ikan cupang. Ikan cupang kan jantan betina dikawinin. Ya kan? Tapi kalau ikan lele enggak. Kamu ya pulaan pakai ember biru gede, benih-benih yang 100 yang segede telunjuk ini.
untuk dibesar. Ini tidak bisa diternakan. Kan lebih besar, ukurannya bisa gede banget. Tapi kalau lele Jawa, lele yang ada di sungai bisa mati. Tapi kalau lele hidup dilarang fungsi, ya jadi banyak. Itulah rekayasa genetika. Sengaja kita mengotak-atik genetik atau sifat alami dari makhluk hidup hewan, tanaman dan jamur untuk mengejar sifat yang kita unggulkan. Ya, ada juga jadi untuk kenapa kan gitu, untuk menjawab permasalahan pertahanan. Bisa iya catatan dan ujian manfaatnya kering. Tanaman yang kering bisa jadi gulma tidak lancar. Enggak. Kalau kan berarti berpindah ke jagung petani yang terakhir. Airnya ini maksudnya. Sawah itu kan harus tidak air terus menerus. Tapi kalau nggak hujan-hujan kan nggak ada air. Nggak ada air kan tanaman padinya mati. Lebih cocok untuk ditanam ketela atau jagung. Tapi harganya kan lebih rendah. Nggak perlu. Nah, maka dibuatlah tanaman padi yang lebih tahan. Oh, di gunung itu tanahnya berpori, berkapur, berpasir. Dan semua tanaman bisa hidup. Dibuatlah bagaimana caranya berhasil bisa tanaman di sana. Di Belangu, Klaten, di Cianjur, itu tanaman konturnya bagus-bagus. Diolahlah bagaimana berasnya begitu. Wah, jagung, satu tanaman jagung, jagungnya ada berapa? Normalnya satu tanaman jagung itu normalnya. Tapi kalau satu tanaman jagung itu ya petaninya lagi kan. Nanam banyak-banyak cuma dapat cuma dapat jagung 100. Maka dibuatlah jagung yang bisa menghasilkan 2-3 per batang. Itu kita kasih. Pisang, suka pisang batu. Pisang putuk, pisang yang isinya banyak. Mau, bijinya banyak. Mau dijadikan pisang rebus setiap hari makan itu. Sampai toh, maka dibuatlah rekayasa genetika biar pisang itu nggak ada biji. Nah, kalau kamu nemu pisang ada bijinya, itulah pisang yang rekayasa genetika. Ada. Dan di sekitarmu kamu makan itu sering makan itu, saya bilang sesering mana dengan makanan pisang yang biasa. Bukankah ketika bikin kolak ada bijinya miso-miso hasil selesai, baru dibikin kotak biji. Bikin level tuh nomornya. Pisang itu sudah direkayasa. Ternyata selain yang ketahanan pangan dan masalah iklim, hujan terus sampai banjir itu pasti jadi kendala makin. Dan terlalu terus bagaimana? Oh, bikin padi, kering, tapi juga hujan. Ya kalau disediakan godian itu padi bahkan sampai terjadi bawahnya ikan. Penyakit juga biar nggak bisa aman dari serangga. Terus perubahan iklim secara global ini dapat ada pertanyaan. Pemanasan global, kemarahan panjangnya nggak ampun, nggak sekali ini disebut masih panas.
Terus kalau nanti hujan kan hujannya kan lama-lama di Januari Februari ini kemungkinan tanaman kedepan semua. Misalnya air laut masuk ke lahan pertanian, hama nggak habis-habis, tanamannya semakin beragam penyakit. Ini bikin pertaniannya susah. Kalau pertaniannya susah, dapat makanan, dapat bahan makanan, enggak. 8 miliar orang mau dikasih apa? Suruh ibadah aja. Message ya. Orangnya makin banyak, semuanya butuh makanan, tapi di sisi lain pertaniannya berkembang. So dibuatlah tanaman yang punya sifat itu tahan kering, tahan hama, sekali panen jumlahnya banyak, mutunya bagus, yang dikejar. Ini sejarahnya bisa dibaca, tapi hampir semua jagung, kedelai, beras, gula, dan bumbu itu semuanya pelanggan aplikasi. Jadi bagaimana di Indonesia? Seharusnya semakin banyak orang, semakin banyak lahan pertanian. Jokowi bikin food estate di Kalimantan. Ini real estate untuk rumah, food estate. Lahan mati, lahan gambut. Kalau kita bikin harusnya ini ternyata tampaknya apa berbeda. Di sini padi, kedelai, pepaya, ubi, tebu, tomat banyak yang sudah. Ini manfaatnya lebih tahan hama, tahan virus, tahan penyakit. Sehingga kalau masih sekolah, soal sedikit aja, nggak usah banyak banyak. Jadi lebih cepat. Kemudian herbisida. Herbisida, herbisida itu racun untuk pestisida kalau hama, untuk serangga itu kan hama, serangga pestisida. Tapi kalau herbisida untuk membunuh petaninya, membunuh tumbuhan, tumbuhan yang dibunuh namanya gulma. Gulma dikejar atau enggak? Dibutuhkan atau enggak? Tidak. Lah, padi itu kan juga tanaman. Nah, alang-alang itu juga tanaman. Bagaimana saya menyemprot? Tapi yang mati gulma yang padinya enggak paham. Kan enggak mungkin padi sawahnya luar biasa luas, semprotannya kecil. Pasti deh, ya rata orang nangkep ya. Jadi disemprotin langsung oh. Tapi yang mati hanya gulmanya aja. Padinya enggak. Kan aneh kalau nalarnya kan enggak masuk toh. Bisa. Dia ada toleransi dengan herbisida. Lah, gulmanya kok nggak toleransi Pak? Yang nggak diajak, nggak diajak untuk direkayasa. Nah di sini tahan kekeringan juga. Jadi hanya butuh air yang pos. Ada rasa kita yang rasanya lebih enak, lebih lembut dibandingkan buah atau sayuran yang lebih. Dan kita menyebutkan yang alami dengan istilah organik, nggak pakai pupuk, nggak pakai GMO, benar-benar organik. Wah, terlalu banyak ulatnya nih, yang ulat aja mau gitu. Nah ini kok bersih tanpa ulat, ulat aja nggak mau. Kan kita lebih memilih sayuran yang bentuknya bagus, bulat banget gitu kan, hijau bersih dan yang lain. Bisa jadi itu GMO.
Transgenic juga kadang zat besinya lebih banyak tadi ya. Berasnya jadi punya zat besi, berasnya jadi punya zat vitamin yang harusnya enggak. Tumbuhnya lebih cepat, kalau disimpan juga enggak gampang busuk. Kemudian juga kalau digoreng lebih sehat. Nah, jadi kalau kamu, saya mau lah makanan gorengan, kentang goreng tapi yang menyehatkan, ya sudah, kentang transgenik mau enggak? Ya itu. Nah, yang tadi di depan itu saya sampaikan satu dan duanya adalah klaim manfaat dari transgenik. Oke, tapi ternyata ada semangka tanpa biji, kasihan banget, nggak punya keturunan. Biji kan seharusnya bisa tumbuh. Kalau kayak gini kan nggak ada yang bisa tumbuh. Stop di dia, nggak punya anak. Nah, pangan transgenik itu punya potensi racun, punya potensi alergi. Potensi ya, belum bukan berarti pasti ya, punya potensi. Karena ada perubahan gen, dan gen lain yang kita nggak tahu itu berubah. Sifat yang belum kita ketahui muncul, bahkan sampai zat gizi tertentu mungkin dan transgenik bikin resisten antimikrobal. Maksudnya tanaman itu punya kemampuan melindungi dirinya sendiri dari virus sebenarnya. Tapi gara-gara di transgenik seperti ini, kemampuan itu hilang. Kita mengejar tanamannya lebih manis, lebih, tapi nggak tahu ternyata malah rentan kena virus tertentu gitu loh. Jadi kehilangan kemampuan mikroba. Potensi kerugian kita nggak tahu ke depan yang tadi itu bikin masalah kesehatan nggak di kita, bikin kanker nggak buat kita di masa depan, nggak tahu. Karena sudah makan tahu tempe kan sejak kecil, iya kan? Karena sama saya nggak tahu. Tidak clear itu tahu tempe yang kalian produksi itu, sorry, kalian makan itu kejelasnya dari transparan kita fix, kita pasti. Berasnya juga sama. Setiap kali. Terus kalian bingung, Pak, ya terus kami makan apa? Gitu. Ya berdoalah, ya. Kami semuanya sudah pasti. Ya organisme asli, banyak yang hilang. Tanaman mungkin organisme tertentu, gulma tertentu, tapi mungkin nggak tahan dengan hewan gulma atau hama yang sehingga banyak sekali itu demo non-GMO, non-GMO dipakai. Oke, Paus itu bilang, saya topik itu mau ngatik apa namanya rahasia ilahi. Ya kan juga ada itu tuh, si itu ngotak ngatik kan sifat alami kehidupan dosa. Itu beliau dari kacamata keagamaan. Itu kalau dari kacamata kita ya, terus mau dikasih makan apa? Ketika musim panas, musim penghujan berkepanjangan, bagaimana produksi tanaman nggak bisa, terus mau gimana? Cuma berdoa terus, so kan nggak bisa. Itu di sini ada beberapa rupiah yang teman-teman nanti bisa dibaca. Ini regulasi Jasuno kalau ada regulasi di Indonesia, yang intinya adalah kalau memang produkmu itu GMF atau bahan makanan atau makanan yang kalian produksi itu dari bahan makanan GMF, please sampaikan di label bahwa makananmu itu diproduksi dengan bahan yang memang lewat produksi. Contohnya, ini adalah salad dressing mayones. Ternyata pembuatan mayonesnya menggunakan minyak toh. Minyaknya ternyata hasil rekayasa genetik. Vegetable oil, minyak nabati. Entah itu mungkin dari kapas, dari alkohol, biji kapas, sumber biji-bijian yang lain, minyak-minyak nabati yang lain, kapal. Itu ternyata hasil modifikasi. Dan soybean
Kedelai, kita minyak kedelai. Dan kode. So, kalau teman-teman 5 digit angka yang depan 1, 2, 3, 4 ini apel ini apel modifikasi. Maka dibawa dari Amerika sampai ke Gunung Kidul, orang bisun bentuknya tetap cantik, halus. Maka kamu beli sudah 1 tahun yang lalu, karena nggak laku-laku, apel mahal, masih bagus. Kan namanya bukan apa? Sampai sini bawa apel yang nggak pakai pesawat, pakai kapal. Itu kan butuh food miles, namanya food miles. Food miles yang tinggi. Jadi kalau nanti cari jurnal ada food. Itu artinya makanan-makanan yang kamu konsumsi itu ternyata berasal dari belahan dunia lain itu. Dari Amerika, dari Brasil dan yang. Saya pernah ketika di Portugal excited nemu mangosteen, manggis. Nemu manggis. Manggis ini wah khas Indonesia, ternyata memang dari Indonesia. Tapi udah, tapi laku ya, bulu kita hitam nggak jelas, itu kecil hitam nggak, mahalnya nggak aku. Ya kan manggis di kita kan ungu, terus kelopaknya masih hijau kan gitu tuh, masih gede gitu. Kayak di sana udah mengecil kayak bola kasti gitu, kulitnya udah kusam jelek, harganya mahal. Itu kayak, tapi kayak di Portugal pisang itu dari Brasil, itu nyeberangi Atlantik dulu, karena mereka nggak ada pohon pisang, jalanan sudah kayak sana, lahan-lahan sudah diisi bangunan dan yang, jadi pisangnya datang dari luar. Jadi saya, nah bagaimana kamu bisa panen pisang dari Lampung? Cara Lampung di sini jualan pisang, punya kebun pisang. Oh, nanti kan turun ke kamu. Artinya kebun pisang itu bukan cuma segini doang gitu, bukan ya? Itu benar-benar sekecamatan itu kebun pisang. Pisang terus. Itu kan dibawa yang akhirnya kalian beli di Indomaret, yang pisangnya kuning-kuning bagus-bagus Cavendish, dari Lampung kebanyakan. Keluar dari Lampung bukan warna kuning kan? Warnanya hijau. Sampai sini perjalanan jadi kuning, jadi manis dan manis. Enggak jadi busuk, walaupun kalian tandain aja. Sambil kasirnya menghitung, kalian coba. Yes. Kapan hari kamu datang lagi, mungkin dia masih ada di situ dan masih bagus. Itu artinya bagaimana produksinya tidak terbusuk, ya kan? Dalam proses perjalanan segera mati itu sudah minimal tidak cepat busuk. Ya, kalau perjalanan 9 itu organik, 8 itu GM. Kalau cuma 4 itu artinya diproduksi dengan pestisida. Nah, kalian mau beli yang mana silakan, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Dan kejujuran perdagangnya. Ada apa nggak ada stikernya? Nggak tahu itu. Boleh komplain. Sudah beli buah, ada stikernya ini, bagaimana saya bisa tahu? Nah, ini benar-benar jeli. Ini kalau GMO stikernya seperti ini, maka dia lebih apa namanya relatif diproduksi dengan jauh lebih gede kalau digigit. Ya, yang buahnya jadi kali pun itu makanan yang diproduksi dari kita, dari kita. Genetika itu bisa dari tanaman, ternak ikan, dan yang untuk punya sifat unggul. Sifat unggul bisa karena ada masalah begitu banyak. Panen nggak jadi, masalah iklim, gitu ya. Tadi masih ada kontroversi karena risiko jangka panjangnya kita masih belum tahu. Kalau butuh, kalau memang pakai transgenic, yang jujur tidak itu kita kembalikan ke tengah. Kalau pakai transgenic silakan, nggak pakai transgenic juga. Mau bikin tempe pakai kedelai lokal, monggo. Mau bikin tempe pakai kedelai impor dari Amerika, silakan. Bisa jadi lebih lancar berbahasa.
yang dari hari ini. Ya, mungkin ya, kita nggak tahu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman sekalian. Semoga bisa memberi input kita 7 pertemuan. Semoga bisa prepare untuk UAS. Pertanyaannya, mau UAS kapan? Natal dulu baru UAS atau UAS dulu baru Natal? Depends on you. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih.